Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Seorang sinden belia berusia 18 tahun dari Kediri tiba-tiba jadi pusat perhatian Jawa Timur. Suara emasnya bukan hanya memikat ribuan orang, tapi juga mengguncang hati seorang bupati muda berusia 34 tahun. Lamaran yang terjadi di panggung budaya Tuban membuat Jawa Timur gempar. Tapi, di balik kemewahan panggung, ada luka, gosip, dan pilihan hidup yang membuat nasib Niken Salindri berubah selamanya. Di sebuah rumah sederhana di pelosok Kediri, hiduplah seorang gadis belia bernama Niken Salindri. Usianya baru menginjak 18 tahun, namun suaranya sudah menembus hati siapa saja yang mendengarnya. Malam-malam sunyi di kampung sering diwarnai alunan sindennya, menggema dari ruang sempit rumah tua itu. Namun, di balik merdunya suara Niken, tersimpan kisah getir yang jarang diketahui orang. Ayahnya, Ki Gondo Supono, seorang dalang kondang yang dulu disegani di jagat pewayangan Jawa, kini terbaring lemah karena penyakit stroke. Tubuh yang dahulu gagah menggerakkan wayang kulit, kini hanya mampu bergetar saat mencoba menggenggam tangan putrinya. Wajahnya pucat, suaranya lirih, tetapi sorot matanya tetap penuh kasih setiap menatap Niken. Seakan hanya Nikenlah alasan ia bertahan dari rasa sakit yang mendera. Kesepian semakin menusuk hati Niken setelah ibunya, Arumita, memilih meninggalkan rumah. Wanita yang dahulu dikenal sebagai perias artis kini telah menikah lagi dengan Abah Soleh, manajer yang justru mengatur langkah karir Niken. Luka itu begitu dalam bagi seorang remaja yang haus kasih sayang ibu. Hanya air mata yang menjadi teman setia ketika malam datang, saat ia mengingat masa kecilnya yang bahagia bersama orang tua yang lengkap. Meski begitu, Niken tidak pernah menyerah pada keadaan. Ia menjadikan panggung sebagai tempat untuk melupakan luka. Di balik sindennya yang lembut, ada rindu yang terselip untuk ibu yang menjauh, juga doa lirih agar ayahnya segera sembuh. Setiap kali ia menyanyi, Niken merasa suaranya bukan sekadar hiburan, melainkan doa yang mengudara ke langit. Doa untuk keluarganya, doa untuk hidupnya. Tetangga sekitar seringkali tertegun mendengar suara Niken. Mereka tahu gadis itu punya bakat luar biasa, warisan dari darah seni ayahnya. Namun, mereka juga tahu betapa kerasnya jalan yang ditempuh Niken. Kasihan anak itu, bisik para tetangga, ibunya pergi, bapaknya sakit, tapi dia masih kuat mencari nafkah dengan suaranya. Kekuatan Niken seakan menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya nasib keluarga. Malam-malam panjang selalu ia lewati dengan menjaga ayahnya. Ia mengusap kening yang basah oleh keringat, menyuapi bubur, hingga menyeka air mata sang dalang tua yang tak mampu lagi mengangkat wayang. Sabar, Pak, Niken janji bakal bikin bapak bangga, bisiknya setiap kali melihat ayahnya terlelap. Hatinya pedih, namun janji itu menjadi penguat di tengah semua cobaan. Dan begitulah, di usia yang masih belia, Niken memikul beban besar yang seharusnya bukan tanggungannya. Dunia hiburan seakan memberi jalan keluar, namun keluarga tetap menjadi pusat hidupnya. Takdir seakan sedang menyiapkan sebuah cerita besar untuk gadis sinden ini. Sebuah kisah yang kelak bukan hanya akan mengguncang panggung seni, tetapi juga mengguncang hati masyarakat Jawa Timur. Hari demi hari, suara sinden Niken semakin dikenal masyarakat. Meski awalnya hanya tampil di acara hajatan desa, perlahan-lahan panggilan manggung datang dari berbagai penjuru Kediri. Gadis berwajah teduh itu, dengan suara beningnya, berhasil memikat hati banyak orang. Setiap kali ia menyanyi, penonton seolah lupa bahwa suara indah itu lahir dari seorang gadis muda yang menyimpan luka batin. Namun, bagi Niken, panggung bukan sekadar tempat mencari nafkah. Panggung adalah rumah keduanya. Saat ia duduk bersanding dengan para pengrawit, saat gamelan berdentum mengiringi, Niken merasa ibarat burung yang menemukan langit luas. Semua kesedihan tentang ibunya yang pergi dan ayahnya yang sakit seolah tersapu oleh tepuk tangan penonton. Popularitas Niken semakin melejit ketika ia mulai direkam dan diunggah ke media sosial. Video nyanyiannya viral, ditonton ribuan orang. Komentar penuh pujian membanjiri layar ponselnya, "Suara emas dari Kediri," tulis seorang warganet. "Anak muda tapi sindennya bikin merinding,"
terpuji yang lain. Nama Niken Salindri pun menjadi bahan pembicaraan, bukan hanya di kampungnya, tapi juga di berbagai kota Jawa Timur. Meski demikian, kehidupan di balik panggung tidak selalu seindah sorotan lampu. Niken harus membagi waktunya antara karir dan merawat ayahnya. Ia sering pulang larut malam dengan tubuh letih, namun tetap menyiapkan obat untuk ayahnya sebelum beristirahat. Kadang, sambil menatap wajah ayahnya yang tertidur, ia berbisik, "Bapak, sabar ya. Suatu hari nanti, Niken bakal bikin Bapak lihat lagi wayang di panggung," dengan Niken sendiri yang nyinden. Perjalanan Niken tak lepas dari bayang-bayang Abah Soleh, manajer sekaligus suami baru ibunya. Pria itu lihai mengatur jadwal manggung, mendekatkan Niken dengan kalangan seniman besar, bahkan mulai menjajaki acara televisi. Namun, dalam hati Niken, ada rasa getir yang sulit dihapus. Setiap kali mendengar orang menyebut Abah Soleh sebagai sosok penyelamat kariernya, ia hanya bisa terdiam. Baginya, lelaki itu tetap orang yang membuat ibunya menjauh dari rumah. Ketika usianya baru genap 18 tahun, Niken diundang ke sebuah acara budaya besar di Tuban. Itu menjadi panggung terbesarnya sejauh ini. Malam itu, ribuan orang hadir. Gamelan mengalun megah, wayang kulit dimainkan, dan Niken duduk anggun di sisi panggung, mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau daun. Suaranya melantun begitu merdu hingga membuat penonton terhanyut. Banyak yang berbisik, ini dia sinden muda yang akan jadi legenda. Namun siapa sangka, dari balik kerumunan penonton malam itu, ada sepasang mata yang menatapnya dengan penuh perhatian. Mata seorang lelaki yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Lelaki itu bukan sembarang orang, ia adalah Mas Lindra, Bupati Tuban. Dan sejak malam itu, takdir Niken perlahan mulai digerakkan menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak penampilan besarnya di Tuban, nama Niken Salindri semakin melambung. Tawaran manggung datang silih berganti, bukan hanya dari Kediri dan Tuban, tetapi juga dari kota-kota lain di Jawa Timur. Sorot lampu panggung seakan menjadi saksi dari perjalanan gadis belia yang sedang menapaki jalan menuju puncak. Namun, di balik sorot lampu itu, ada bayangan kelam yang selalu mengiringi langkahnya. Setiap kali kembali dari panggung megah, Niken harus kembali ke kenyataan getir di rumah. Ayahnya masih terbaring lemah, meski perlahan kondisinya menunjukkan sedikit perbaikan. Senyum tipis kadang muncul ketika Ki Gondo Supono mendengar kabar anaknya dielu-elukan banyak orang. "Suaramu adalah warisan leluhur, Nak," ucapnya lirih, "jaga jangan sampai ternodai." Kata-kata itu bagai pesan suci yang selalu terpatri di hati Niken. Namun, Niken tidak bisa menutup mata terhadap gosip yang mulai berembus. Banyak yang berbisik di balik panggung bahwa kesuksesannya tak lepas dari tangan dingin sang manajer, Abah Soleh. Ada yang berasumsi bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar profesional, meski kenyataannya, Abah Soleh hanyalah suami baru ibunya. Gosip itu membuat dada Niken sesak. Ia tak ingin dianggap besar karena nama orang lain, apalagi orang yang telah merebut kehangatan keluarganya. Di sisi lain, ibunya, Arumita, semakin jarang muncul. Seakan terhisap oleh kehidupan barunya bersama Abah Soleh. Hati Niken semakin perih ketika ingat bahwa sang ibu tak lagi menemaninya di balik panggung, seperti dulu kala. Semua persiapan, rias wajah, bahkan semangat sebelum tampil kini harus ia bangun sendiri. Kadang ia menatap cermin, merias wajahnya dengan tangan gemetar, lalu berbisik, "Seandainya ibu masih mau ada di sampingku." 5. Di tengah kepopulerannya, Niken kerap merasa kesepian. Di panggung ia tampak bersinar, dielu-elukan, tetapi begitu lampu padam, ia kembali menjadi seorang gadis yang rapuh. Banyak orang menghampiri, memuji, bahkan meminta foto bersama. Namun, yang ia rindukan hanyalah pelukan seorang ibu, dan genggaman hangat seorang ayah yang dulu gagah di balik kelir wayang. Setiap malam, setelah penat berkeliling dari satu panggung ke panggung lain, Niken menutup hari dengan doa. Ia memohon agar Allah menjaga hatinya dari fitnah, memberi kesembuhan bagi ayahnya, dan meneguhkan langkahnya di tengah gelombang gosip yang mulai menghantam. Ia sadar, dunia hiburan tidak hanya gemerlap, tetapi juga penuh duri. Dan duri itu kini mulai menusuk hatinya perlahan. Namun, tanpa disadari, di balik gosip dan luka batin yang ia tanggung, cahaya baru sedang menanti di ujung jalan.
Sosok bupati muda, Mas Lindra, yang sempat menatapnya di Tuban, diam-diam mulai menaruh perhatian. Sementara Niken masih bergulat dengan bayangan masa lalu, takdir perlahan-lahan sedang mempersiapkan pertemuan yang akan mengguncang hidupnya lebih dalam lagi. Malam itu, setelah pementasan besar di Tuban, keramaian perlahan mereda. Para penonton pulang dengan senyum puas, namun ada satu sosok yang tetap duduk di kursi kehormatan. Ia adalah Mas Lindra, Bupati Tuban yang masih muda, berusia 34 tahun. Tatapannya tidak lepas dari panggung tempat Niken tadi duduk bersinden. Seakan-akan suara merdu gadis belia itu telah menembus lapisan hatinya yang paling dalam. Mas Lindra dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, karismatik, dan penuh wibawa. Meski jabatannya tinggi, ia selalu menaruh perhatian besar pada seni dan budaya Jawa. Baginya, menjaga warisan leluhur adalah bagian dari tugas seorang pemimpin. Maka, ketika melihat seorang gadis muda yang mampu menyanyikan tembang Jawa dengan begitu indah, hatinya bergetar. Gadis ini berbeda, batinnya berbisik. Pertemuan pertama terjadi di belakang panggung. Niken, masih mengenakan kebaya hijau sederhana, terkejut ketika seorang ajudan memberitahu bahwa bupati ingin berbicara dengannya. Jantungnya berdegup kencang. Apa salahku? Mengapa seorang bupati ingin menemuiku? Pikirnya gugup. Namun, ketika Mas Lindra menghampiri, senyumnya begitu tulus, menepis segala rasa takut yang sempat menghantui Niken. Suaramu luar biasa, Nduk, ucap Mas Lindra dengan suara tenang. Kamu mengingatkan saya pada masa kecil, ketika sering diajak Simbah menonton wayang. Terima kasih sudah menjaga tembang Jawa tetap hidup. Kata-kata itu membuat Niken terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka, seorang pejabat sekaliber bupati akan memberi penghargaan es. Dalam hati, Niken ingin membalas dengan kata-kata indah, namun yang keluar hanyalah lirih, matur nuwun, Pak. Saya hanya berusaha meneruskan warisan bapak saya, meski beliau kini sudah tidak bisa lagi mendalang. Seketika, wajah Mas Lindra berubah. Ia melihat kesungguhan sekaligus luka yang dalam di mata gadis itu. Dari sanalah lahir rasa simpati yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Obrolan singkat itu ternyata menjadi awal dari sebuah hubungan yang akan mengguncang banyak pihak. Mas Lindra yang terbiasa berurusan dengan politik dan birokrasi, kini merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan yang tidak ia temukan dalam hiruk-pikuk dunia kekuasaan. Sementara bagi Niken, pertemuan itu seperti cahaya yang masuk ke dalam relung hatinya yang lama gelap oleh kesepian. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan diawasi. Seorang bupati dan seorang sinden belia, kisah ini bukan hanya tentang rasa kagum, tetapi juga tentang batas, norma, dan gosip masyarakat yang selalu harus cerita. Malam itu, takdir mulai menulis babak baru. Dan sejak saat itu, nama Niken Salindri dan Mas Lindra perlahan akan terikat dalam satu kisah yang membuat Jawa Timur gempar. Awalnya hanya bisik-bisik di kalangan panitia acara budaya, lalu merembet ke media sosial. Foto-foto Niken bersama Mas Lindra usai pementasan tersebar, disertai caption yang menggiring opini. Bupati muda jatuh hati pada sinden belia, tulis seseorang. Dalam hitungan hari, gosip itu menjadi topik hangat yang dibicarakan di warung kopi, di pasar, bahkan di grup WhatsApp warga. Niken yang polos dan belum terbiasa menghadapi dunia gosip, merasa terhimpit. Telepon genggamnya dipenuhi notifikasi, ada yang mendukung, ada yang menghina. Sebagian warganet menuduhnya sebagai pemburu status, sementara yang lain menganggapnya beruntung karena diperhatikan pejabat seterkenal Mas Lindra. Di balik layar, air matanya sering jatuh tanpa ia sadari. Aku hanya ingin nyanyi, kenapa jadi begini, lirihnya pada malam-malam sepi. Ayahnya, Ki Gondo Supono, yang mulai membaik kesehatannya, menatap anaknya dengan penuh iba. Nduk, jangan pedulikan omongan orang. Mereka hanya bisa melihat dari luar, tapi tidak tahu apa yang sebenarnya ada di hatimu. Kalimat itu menguatkan, namun tetap tidak bisa menutup luka yang perlahan menusuk jiwa Niken. Sementara itu, Mas Lindra tetap menunjukkan perhatiannya. Ia beberapa kali mengirim kabar lewat ajudan, bahkan menitipkan buah tangan untuk ayah Niken. Tindakannya membuat gosip semakin liar. Sudah jelas, mereka punya hubungan spesial. Begitu komentar para tetangga yang mendengar kabar itu.
Semakin hari, suara-suara sumbang itu makin keras, seolah ingin menjatuhkan Niken dari panggung kehormatan yang baru saja ia raih. Yang paling menusuk hati adalah ketika Abah Soleh, manajer sekaligus ayah tirinya, mulai menegur keras. "Niken, kamu hati-hati, nama kita dipertaruhkan. Kalau kamu dekat dengan pejabat, orang akan bilang kamu diperalat atau cari muka. Kariermu bisa hancur sebelum berkembang." Kata-kata itu terdengar seperti ancaman, padahal Niken tahu, diam-diam Abah Soleh lebih takut kehilangan kendali atas dirinya. Di tengah badai gosip itu, Niken sering kali berlari ke musola kecil di dekat rumahnya. Ia sujud lama, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, aku hanya ingin menjaga suara ini sebagai amanah dari Bapak. Jika ini adalah ujian, kuatkanlah hatiku. Jangan biarkan aku jatuh karena fitnah." Doanya melayang ke langit, membawa harapan agar jalan hidupnya tidak semakin terjal. 7. Namun, gosip bukanlah hal yang mudah mereda. Justru semakin ditepis, semakin membesar. Nama Niken kini bukan hanya dikenal karena suaranya, melainkan juga karena isu kedekatannya dengan seorang bupati muda. Dan di balik segala hiruk-pikuk itu, hati Niken mulai diuji, apakah ia akan memilih mundur dan menjaga nama baiknya, ataukah tetap melangkah maju mengikuti bisikan takdir yang kian hari kian erat menghubungkannya dengan Mas Lindra. Sejak kabar kedekatan itu merebak, hubungan antara Niken dan Mas Lindra justru semakin erat. Meski banyak cibiran, Mas Lindra tak segan menunjukkan kepeduliannya. Ia beberapa kali mengundang Niken untuk tampil di acara resmi Pemkab Tuban, memberi panggung yang lebih besar dari sebelumnya. Bagi Niken, perhatian itu seperti cahaya di tengah gelap, tetapi juga seperti api yang bisa membakar dirinya kapan saja. Di balik sorot kamera, Mas Lindra selalu menyelipkan kata-kata lembut. "Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Nduk. Suaramu bisa jadi warisan besar bagi Jawa Timur." Setiap kali mendengarnya, hati Niken bergetar. Ia merasa dihargai bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai pribadi. Namun, di sisi lain, ia sadar bahwa semakin dekat ia dengan Mas Lindra, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Konflik pun kian memuncak di rumah. Abah Soleh menegaskan bahwa Niken harus menjaga jarak. "Kamu jangan sampai terjebak, Nik. Kedekatan dengan pejabat bisa jadi senjata makan tuan. Ingat, aku yang membawamu sampai di titik ini." Ucapan itu menusuk hati Niken. Ia tahu, Abah Soleh tidak semata-mata peduli, tapi juga takut kehilangan kendali atas karir yang selama ini ia kelola. Sementara itu, ibunya, Arumita, jarang memberikan nasihat. Ia hanya sesekali muncul, menyuruh Niken mendengar perkataan Abah Soleh. "Ibu, apa ibu nggak bisa lihat aku sebagai diriku sendiri? Bukan sekadar anak yang harus tunduk pada keputusan orang lain." Keluh Niken dalam hati. Kesepian itu semakin dalam, seakan tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami isi hatinya. Di tengah semua pertentangan, ayahnya, Ki Gondo Supono, justru memberi restu halus. "Jika memang ada orang yang tulus mendukungmu, jangan takut, Nduk. Bapak percaya kamu bisa menjaga dirimu. Yang penting, jangan pernah tinggalkan adat dan doa." Kalimat itu membuat Niken semakin bimbang. Ia ingin menjaga warisan ayahnya, tapi hatinya juga mulai condong pada sosok bupati yang memberi perhatian lebih dari siapapun. Malam-malam panjang kerap ia habiskan dalam dilema. Antara karir yang terus menanjak di bawah bayang-bayang Abah Soleh, atau kebahagiaan hati yang perlahan tumbuh bersama sosok Mas Lindra. Di panggung, ia tersenyum anggun, tetapi di balik layar, air matanya sering jatuh. Ia mulai menyadari, jalan hidupnya kini bukan hanya soal seni dan suara, tetapi juga soal cinta dan pilihan. Dan semakin hari, bisikan takdir itu semakin keras. Mas Lindra, dengan keberaniannya, seakan tak peduli pada omongan orang. Niken pun mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sanggup berjalan bersama seorang pejabat muda yang hidupnya selalu jadi sorotan? Ataukah ia harus memilih diam, menekan perasaan, dan fokus pada karir demi menjaga nama baik? Jawaban itu belum ia temukan, namun badai besar sudah menunggu di depan. Malam itu, alun-alun Tuban dipenuhi ribuan orang. Acara budaya akbar digelar dengan meriah, gamelan berderap, wayang kulit dimainkan, dan sorak-sorai penonton menggema.
Di antara para seniman yang tampil, Niken Salindri duduk anggun, mengenakan kebaya merah marun yang membuat wajah mudanya semakin bercahaya. Ia tak menyangka, malam ini akan menjadi titik balik hidupnya. Sejak awal acara, Mas Lindra sudah hadir di kursi kehormatan. Tatapannya tak pernah lepas dari panggung, terutama dari sosok Niken yang larut dalam tembang Jawa. Hati Niken berdegup kencang, ia merasa ada sesuatu yang berbeda di malam itu. Entah mengapa, suara gamelan terdengar lebih syahdu, dan udara malam Tuban begitu hangat meski ribuan orang berdesakan. Ketika pementasan usai, suasana berubah hening. Mas Lindra tiba-tiba berdiri dari kursinya, melangkah ke panggung dengan penuh wibawa. Penonton berbisik-bisik, bingung sekaligus penasaran. Semua mata tertuju pada satu momen yang tak pernah diduga. Dengan mikrofon di tangan, suara Mas Lindra bergema, "Malam ini, saya tidak hanya ingin merayakan budaya kita, tapi juga ingin menyatakan sesuatu yang lahir dari hati saya." Niken terkejut. Jantungnya seolah berhenti berdetak ketika Mas Lindra menoleh kepadanya. Senyum lembut itu membuat lututnya lemas. "Di hadapan panjenengan semua," lanjut Mas Lindra, "saya, Bupati Tuban, memohon izin untuk melamar seorang gadis yang telah membuat hati saya bergetar dengan suaranya." Gadis itu adalah Niken Salindri. Riuh tepuk tangan bercampur teriakan kaget memenuhi udara. Ada yang bersorak bahagia, ada pula yang melongo tak percaya. Kamera ponsel segera mengarah ke panggung, mengabadikan momen bersejarah itu. Niken sendiri hanya bisa terdiam, air matanya mengalir tanpa disadari. Dunia seakan berputar cepat, dan semua tatapan tertuju padanya. Di tengah gemuruh itu, Niken melirik ayahnya yang hadir dengan kursi roda, wajahnya penuh haru. Ki Gondo Supono tersenyum, meski air mata menetes di pipinya. "Iki dudu mimpi, Nduk," bisiknya lirih dari kejauhan. Baginya, ini adalah keajaiban, putri kecilnya yang dulu ia suapi bubur, kini dilamar seorang pemimpin daerah di hadapan ribuan orang. Namun, di balik euforia malam itu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Sorotan kamera, gosip masyarakat, hingga intrik politik akan segera menghantam. Lamaran itu bukan hanya soal cinta, tapi juga soal keberanian menantang norma dan pandangan publik. Dan Niken sadar, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Jawa Timur benar-benar gempar. Keesokan harinya, berita lamaran Mas Lindra kepada Niken Salindri menghiasi seluruh media. Televisi lokal, koran, hingga portal berita nasional menyorot momen itu. Di media sosial, video lamaran tersebut ditonton jutaan kali. Jawa Timur benar-benar gempar. Namun, bukan hanya tepuk tangan yang datang, gelombang kritik dan cibiran pun membanjiri. Sebagian masyarakat mendukung, menganggap lamaran itu sebagai bukti bahwa cinta tak mengenal usia maupun status. Namun, tak sedikit pula yang mencibir. "Masih 18 tahun, kok sudah dilamar pejabat?" kata sebagian orang. "Ini pasti hanya strategi politik." Tuduh yang lain, Niken yang awalnya hanya dikenal karena suara emasnya, kini terjebak dalam pusaran opini publik yang kejam. Di rumah, suasana pun bergejolak. Abah Soleh marah besar, merasa karir Niken akan hancur karena lamaran itu. "Aku sudah membangunmu susah payah. Sekarang semua bisa sia-sia gara-gara perasaanmu," bentaknya. Arumita, sang ibu, justru terdiam, seolah tak berdaya melawan kenyataan. Hanya Ki Gondo Supono yang tetap tenang, menatap putrinya dengan penuh keyakinan. "Iki dalanmu, Nduk, Bapak percaya Gusti Allah wis milih kersane." Niken semakin bimbang. Hatinya bergetar setiap mengingat tatapan tulus Mas Lindra di panggung, tetapi ia juga takut akan omongan orang yang semakin hari semakin menusuk. Di kamarnya, ia menangis sejadi-jadinya, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia kuat berjalan di jalan penuh duri ini? Atau sebaiknya ia mundur, menjaga kehormatan tanpa harus menanggung beban sebesar itu. Sementara itu, Mas Lindra tidak gentar. Dalam wawancara resmi, ia berkata dengan tegas, "Saya melamar Niken bukan karena politik atau popularitas. Saya melamar karena saya mencintainya, dan saya ingin mendukungnya untuk terus berkarya." Pernyataan itu membuat sebagian orang terharu, tetapi juga membuat lawan politiknya semakin tajam menyerang. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Niken.
Ia masih tampil di panggung, namun sorotan publik kini terasa berbeda. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap tembang yang ia lantunkan dianggap memiliki makna tersembunyi. Di balik senyum anggunnya, ada hati yang terus bergulat dengan pilihan hidup. Cinta dan karir kini berdiri di persimpangan yang sama. Malam itu, Niken kembali duduk di samping ayahnya yang perlahan mulai bisa menggerakkan tangannya. Ki Gondo Supono menggenggam jemarinya dengan lemah, lalu berbisik, takdir ora iso diendaleni, nduk. Nanging sing penting, urip iki kudu kowe sing nemtoke. Ojo wedi karo omongan wong. Air mata Niken jatuh membasahi tangannya. Ia sadar, apapun yang dipilihnya nanti, baik menerima sepenuhnya cinta Mas Lindra, atau memilih tetap teguh menjaga karir dan warisan ayahnya, takdir sudah menunggu di depan. Dan sejak hari itu, cerita hidup Niken Salindri tak lagi hanya miliknya sendiri, melainkan milik seluruh Jawa Timur yang terus mengikuti setiap langkahnya. Demikianlah akhir kisah fiksi tentang perjalanan hidup seorang sinden muda, Niken Salindri, yang suaranya mampu mengguncang panggung seni Jawa, sekaligus hatinya diuji oleh takdir cinta bersama seorang bupati muda, Mas Lindra. Dari panggung sederhana di desa hingga lamaran yang membuat Jawa Timur gempar, cerita ini mengajarkan kita bahwa di balik gemerlap cahaya selalu ada ujian, dan bahwa setiap manusia berhak menentukan jalannya sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi hiburan, pelajaran, sekaligus renungan bagi kita semua. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi yang dibuat untuk hiburan dan inspirasi. Segala nama tokoh, tempat, maupun kejadian yang disebutkan hanyalah hasil imajinasi penulis. Jika ada kesamaan dengan nama atau peristiwa nyata, itu semata-mata kebetulan belaka dan tidak ada unsur kesengajaan. Ucapan terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel Mizan Story. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.